Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cimahi mulai mencetak KTP elektronik bagi penghayat kepercayaan. Pada 2018, Mahkamah Konstitusi telah mengabulkan gugatan penghayat kepercayaan di Indonesia dengan keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi nomor 97 PU 14. Untuk warga kepercayaan itu boleh dicantumkan, tapi dicantumkannya nama kepercayaan. Jadi agama _2 kepercayaan, dan kami juga sampai sekarang tidak mau untuk mencatatkan itu. Jadi kami maunya agama _2 Sunda Wiwitan gitu, karena agama kami Sunda Wiwitan. Sementara itu, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cimahi hanya bisa memfasilitasi perubahan agama menjadi kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan putusan yang telah Mahkamah Konstitusi keluarkan. Halo teman-teman, kenalin aku Zaid. Aku Rene, aku Angel. Aku Raja. Sebenarnya masih ada teman-teman kita yang lain yang bisa datang hari ini. Jadi, aku dan teman-teman ini mau ngajakin kalian semuanya untuk datang dan mengenal lebih dekat dengan Kampung Adat Cirende. Karena di sini bakal banyak hal-hal menarik dan tentang kebudayaan dari Kampung Adat Cirende dan kepercayaan Sunda Wiwitan. Gimana teman-teman? Gimana kalau kita langsung jalan aja ke sana? Langsung aja ke sana ya. Perkenalkan, nama Akang biasa dipanggil Kang Ogi. Jadi ya panggil aja Akang sambil. Ada yang bisa Akang bantu. Kalau Akang di sini sebagai apa, Kang? Jadi kalau dibilang pengurus ya, kalau dibilang generasi penerus, iya generasi penerus sebagai pemudanya. Generasi penerus di Kampung Cirende ini sendiri Mas ya. Ada dua arti sebenarnya Cirende itu secara, nanti kita bahas secara suku kata aja. Cirende itu diambil dari dua suku kata, Ci dan Rende. Ci itu kalau orang Sunda bilang itu Ci itu cai. Nah, kalau Rende itu nama jenis tumbuhan. Ada tumbuhan yang namanya Rende. Biasanya jadi ketika orang tua mungkin melihat di situ banyak sumber mata air, ada pohon rendenya, maka dinamakan Cirende. Tapi Cirende itu diambil dari bahasa filosofinya, atau arti filosofinya itu sarende, dari bahasa sarende. Sarende itu kalau bahasa saknya diambil dari sana, satu gerakan. Jadi sarende itu satu gerakan, kalau ke depan itu kalau ini ada filosofi di orang Sunda, sarende sapiga, sabobot sapinya. Jadi Cirende ada sampai sekarang itu dibangun dengan kerjasama. Cirende itu sudah ada sejak abad 16-17. Itu cuma cerita dari para orang tua ya, dari turun-temurun katanya ketika pembangunan jalan yang menghubungkan Cimahi sama Cisarua yang sekarang terkenal dengan Jalan Kolonel Masturi atau Thomas, sepupu-sepupu kita di Cirende itu ikut membantu, ikut kerja paksa. Betul. Kepercayaan Sunda Wiwitan itu seperti apa sih, Mas? Kepercayaan Sunda Wiwitan sebenarnya sama aja dengan agama-agama yang telah diakui sama pemerintah sebenarnya kalau menurut saya. Cuma mungkin karena permasalahannya kenapa kita jadi beda, karena payung hukumnya atau yang menaungi kitanya yang dibedakan. Kan kalau agama yang diakui pemerintah di Departemen Agama, kalau kita penghayat kepercayaan atau Sunda Wiwitan itu yang menaunginya di Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Tapi kalau secara keseluruhan apa ya namanya keyakinan itu, kita tidak terlepas dengan mempercayai adanya Sang Maha Pencipta. Nah, kalau pertama
ada ceritanya seperti ini, mungkin bukan pertama kali ya, pertama lahirnya Sunda Witan bukan, tapi Sunda Witan itu mengingatkan, atau enggak kita ambil aja dulu diartikannya, Sunda Witan itu dua suku kata ya, Sunda dan Witan. Sunda di sini kita harus bisa mengartikan juga dari tiga artian, Sunda etnis, Sunda geografis, dan Sunda filosofis. Yang namanya Sunda etnis, geografis, itu sekarang Sunda cuma yang sudah dipetak-petakan. Jawa Barat yang sudah di kota-kotakan lagi menjadi Sunda yang kecil, suku. Nah, kalau etnis itu sekarang suku. Kalau geografis itu sebenarnya lebih banyak ya. Kalau etnis yang Sunda di kota-kotakan sekarang Jawa Barat. Tapi kalau geografis, tapi kita ceritanya mundur ke peradaban. Sebelum adanya NKRI, negeri kita namanya apa? Nusantara. Sebelum Nusantara apa namanya? Itu Sunda. Sundaland itu hamparannya kalau bahas sekarang dari Papua sampai Merauke, tapi ini bukan dari Papua lagi, tapi hamparnya tuh yang sekarang Indonesia sampai ke Thailand, itu sebenarnya Sunda. Mungkin akan tambahkan sekarang sebelum adanya Pulau Sumatera, Kalimantan, Jawa, Sulawesi dan yang lainnya, dulu itu namanya Sunda Besar. Kalau pulau-pulau besar, pulau-pulau kecil itu dinamakan Sunda Kecil. Jadi kalau keyakinan, nah itu kan secara geografis yang membentang dari sampai ke Thailand. Tapi kalau secara filosofi Sunda itu adalah cahaya. Yang tadi ya Sunda itu berarti jati diri. Witan atau Witan asal mula kawit. Kalau balik lagi, sejak kapan kita balik lagi? Agama yang sekarang ada agama tidak keyakinannya tidak ada. Itu terbukti dari pelajaran sejarah mungkin SD waktu itu kalian mungkin merasakan juga pelajaran agama yang pertama atau keyakinan yang pertama masuk ke negeri kita apa sih? Hindu. Itu abad berapa? 19. 18. Nah, biarinlah mau 19 mau 3 yang penting itu kan ada abadnya. Sebelum keyakinan yang pertama datang, orang tua kita sudah mempunyai satu keyakinan tentang adanya Sang Maha Pencipta. Dibuktikan dengan apa? Dengan mempercayai tidak mungkin ada kita kalau tidak ada yang menciptakan. Cuma tidak dikasih nama keyakinan kita. Makanya mungkin ya karena nama Sunda Witan itu bukan kita yang memberikan nama atau penghayat kepercayaan bukan kita yang ngasih nama, tapi bahasa-bahasa itu dari teman-teman atau dari saudara-saudara kita dari luar Cirende atau dari luar adat yang melihat kehidupan kita itu sehari-hari seperti ini. Mungkin di daerah Jawa Barat karena sukunya suku Sunda dikatakan Sunda Witan. Kalau di Jawa dikatakan Jawa. Di Kalimantan Parmali, di Batak ada Karo, ada Kaharingan. Keyakinan. Intinya Sunda itu sebenarnya jati diri. Meskipun kalian tidak merasa lahirnya di Pulau Jawa Barat, kalau yang tadi hamparannya sampai Thailand ya, kalian juga masih Sunda. Berarti Indonesia itu masih satu rumpunan gitu Satu ya? rumpun. Sunda itu bangsa. Yang ada sekarang itu bukan bangsa tapi negara. Kalau bangsa itu cuma 5. Diambilnya ras warna kulit. Ras warna kulit hitam, ras warna kulit kuning, ras warna kulit merah, ras warna kulit putih, dan ras warna kulit kita atau sama. Yang diwakili mungkin yang ras warna kulit
hitam apa? Negroid. Iya putih. Ras warna kulit merah. Indian. Ras warna kulit kuning. Mongol. Ras warna kulit kuning putih. Eropa. Ras warna kulit sawo matang. Sunda. Kalau di masyarakat mungkin lebih ke kadang-kadang dibilangnya aliran sesat lah. Tidak bertuhan lah, atau bahasa-bahasa yang kurang mengenakan lah. Tapi kita mah pelabelan itu nggak jadi masalah buat kita. Sebenarnya kalau buat akang karena akang dari kecil udah mendapatkan hal-hal seperti itu, bullying seperti itu, buat akang biarin. Yang penting kita tidak pernah mengganggu orang lain. Jadi kalau secara kenegaraan kadang-kadang karena kita keyakinannya berbeda dan tidak mau salah satu agama pemerintah, kadang-kadang kita susah mengurus untuk maaf ya akte pernikahan, akte dan hal-hal administrasi lainnya yang merujuk tentang harus ada kolongan. Itu sangat bukan susah ya, agak dipersulit lah. Kalau lihat mah jangan karena keyakinan, tapi lihatnya kan hak dan kewajiban kan, haknya pemerintah, kewajiban pemerintah melayani dan haknya masyarakat mendapatkan pelayanan. Seperti itu. Jangan karena kita berbeda tapi hak-haknya kita dibedakan, tapi kewajibannya disamaan, kewajibannya. Kalau secara lokal ya, Kota Cimahi makin secara administrasi belum bisa membantu secara keadministrasian, karena kalau kita masih seperti masih kita kosong. Meskipun mungkin kalian dengar ada putusan MK tahun 2017 ya, boleh diceritakan? Boleh siap. Ada putusan kita melakukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi dulu tuh sama teman-teman dari berbagai daerah tentang pengakuan keyakinan kita, dan tahun 2017 itu kita disahkan, keyakinan kita disahkan, disejajarkan, disamakan dengan keyakinan agama yang sudah diakui sama pemerintah. Cuma yang kita rasakan ketika putusan MK itu turun ke Kemendagri itu jadi berubah. Putusannya diubah gitu. Berubah kan yang rumah kan yang kita gugat tuh agama titik 2 maunya kan penghayat kepercayaan atau Sunda Wiwitan atau daerah adat Parmalin Haringan maunya seperti itu. Tapi ketika turun di Kemendagri itu yang masih kenapa masyarakat adat di sini tidak menerima atau yang lain tidak menerima karena tulisan agamanya yang dihina. Kepercayaan titik 2 penghayat kepercayaan terhadap Tuhan. Jadi nggak ada agamanya. Itu tetap aja tuh sama aja. Kita masih dibedakan. Dan payung hukumnya juga tetap. Kita kalau nggak salah malahan sekarang di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan kalau misalnya itu kan di Kementerian Agama, tapi masih aja payung hukum. Kalau secara putusan MK kan udah disamakan. Nah, yang kita harapkan bukan seperti itu ya, kita dilayani seperti masyarakat lain lah pada umumnya, seperti hak dan kewajibannya dia sama. Jadi meskipun udah ada upaya hukum dilakukan, tapi masih tidak ada perubahan. Belum terasa. Tapi selama ini apakah ada upaya hukum yang sebelumnya tidak sangat terasa yang saat ini mulai terasa, semakin terasa dari perlakuan pemerintah? Belum sih ya.
Kalau secara pengakuan administrasi Belum. belum. Belum sama sekali. Meskipun buat sebagian masyarakat, maaf ya, soal keyakinan kan ada penghayat kepercayaan. Buat yang lain yang sudah berorganisasi itu, menurut mereka perjuangan mereka udah cukup sampai di sini. Dengan pengakuan penghayat kepercayaan titik 2 penghayat kepercayaan. Perjuangannya mungkin buat mereka udah sampai situ. Tapi sebenarnya buat kita, buat teman-teman yang lain yang ada di luar sana, perjuangan kita belum cukup sampai di situ. Karena kita yang diperjuangkan ada kesempatan yang bisa. Karena udah sesuai dengan Pancasila juga Iya. kan ya. Undang-undang dasar itu. Dimana Pancasila sebagai falsafah ya. Iya. Ini sila kelima itu sendiri kan bilang bahwa keadilan sosial Bagi seluruh dari seluruh rakyat Indonesia. Namun kenyataannya Nah, belum ada sama sekali yang dirasakan oleh pemegang kepercayaan masyarakat asli Indonesia. itu yang diharapkan, keadilan sosial itu jangan cuma sebagian. Balik lagi ya, kalau emang akan diakui sebagai masyarakat, seperti disamakan. Jangan cuma kewajibannya aja. Maaf, ketika akan punya rumah, akan harus bayar pajak bumi dan punya kendaraan harus bayar. Ini hak. Kok sampai sekarang belum akan merasakan, malahan yang didapatkan hinaan dan cercaan, bullying. Maaf ya kalau yang tadi kata akang mungkin dari kecil udah menerima itu, jadi udah kebal lah. Dianggapnya kalau ada yang hina teh santai aja, yang penting tidak merugikan, tapi kan generasi penerus konflik nggak ada, karena kita mah pikirnya gini, kata orang tua dibilang seperti itu, kita mah jangan harus satu pengakuan, tapi harus satu pengertian. Keyakinan boleh beda-beda saja, saling mengerti. Keyakinan boleh yang manusia, tapi jangan sampai lupa jati diri. Jadi jati diri kita sebagai manusia. Mungkin kamu dari mana asalnya? Saya dari Bangka. Dari Bangka. Kamu dengan berkeyakinan Islam, silahkan mungkin. Tapi kamu jangan sampai lupa jati diri kamu sebagai orang Bangka. Itu yang harus dicapai. Ketika kamu menyadari itu, diri kita bisa orang Bangka, itu sudah. Banyak. Anak-anak sekarang pada pintar, tapi etika kurang. Coba aja perhatikan. Maaf ya, meskipun orang tua terdahulu dianggapnya bodoh, tapi pintar, punya etika. Kalau melihat anak-anak sekarang ada etikanya, emang sangat pintar, tapi tetap melihat etikanya dalam anak-anak miris. Masih ada yang mulai larut. Masih dipertahankan, meskipun banyak guncangan terparahnya. Ya contoh kecil kalau di Cirende ya, dengan tidak mengkonsumsi beras, itu kan salah satu budaya dipertahankan sampai sekarang, itu masih dipertahankan. Itu diawali sejak tahun 1918. Sesepuh Cirende mengajak warganya untuk beralih makan, dari dulunya mengkonsumsi bahan dasarnya beras, beralih ke sini. Kira-kira alasannya itu karena Tujuannya ada, tujuannya bukan tanpa alasan, karena ada tujuan ingin merdeka lahir dan batin. Salah satu, kalau secara bukan kasar ya, salah satu perlawanan terhadap penjajah Belanda. Protes, salah satu bentuk protes terhadap penjajah, karena penjajah itu bukan menjajah badan, bukan menjajah untuk Indonesia, tapi yang dikuasai itu yang dioprek, yang diutak-atik itu adalah makanya dikuasailah bahan komponennya terutama beras. Seperti kita ngomong
kuasai. Percuma kita nanam, percuma kita urus, tapi ketika udah panen diambil. Ayo kita nyari yang tidak disukai sama orang. Itu ada tahap pencarian sampai selama 6 tahun, dari mulai singkong, talas, gayung, anjel, dan lain-lain. Baru tahun 1924 diketemukan yang cocok dikonsumsi sama masyarakat adat Cirende dengan teknologi pengolahan dari singkong. Itu bertahan sampai sekarang. Pada tahun 1964 sesepuh kita Abu Omar Kasnama itu mendapatkan penghargaan dari Kawedanaan Kota Cimahi sebagai pahlawan. Itu ada buktinya kelihatan di atas. Di dalam itu kan. Sebenarnya sarasan apa? Ada, ya. Bukti nyatanya ada. Bukan cuma cerita atau omong doang. Tantangan terbesar. Banyak tantangan terbesar. Kan kita mah masyarakat adatnya adanya di tengah kota. Tantangannya lebih besar dari masyarakat adat yang ada di, maaf ya, kayak di pinggiran. Kita lebih besar karena kita hidupnya di tengah kota. Makanya Cirende mah ada istilah masyarakat adat anu ngindung ka waktu mi bapak kajaman. Mi kukuh kabuhunan tapi teu katalik untuk kabuhunan. Yang namanya modernisasi itu kita terima. Kita terima apa yang ada guna dan manfaatnya untuk masyarakat. Makanya ada istilahnya, kata orang tua, sok harimau, tapi kudu bisa milih, nyari, ngalami ceun. Harus bagaimana cara memilihnya, bagaimana mencari mana yang baiknya, mana yang buruk. Maaf ya, apalagi sekarang Cirende sama pemerintah dijadiin destinasi wisata. Di sisi lain kita riskan, khawatir, ada rasa khawatir. Tapi di lain sisi juga kita salah satu pembuktian kalau kita itu masih ada. Kenapa kita mau menerima dijadiin destinasi kampung wisata? Karena kampung Cirende bukan kampung buatan pemerintah, tapi kampung asli dari dulu seperti itu. Terus apa sih yang dikhawatirin dengan kampung Cirende ini jadikan objek wisata? Yang tadi kan yang namanya wisata itu mempunyai dua mata pisau yang sama tajam. Ketika kalian berpakaian seperti ini dilihat sama anak-anak kita, mungkin timbul rasa ingin pakaian seperti itu. Dengan yang dulunya pakai kampret, tangsi, ketika kalian berpakaian seperti ini, yang dulunya tidak mau maaf ya, bukan tidak mau ngomongnya bahasa Sunda, sekarang jadi pakai bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia boleh, harus bisa, tapi bahasa Sunda itu adalah bahasa Indo. Iya. Diperbolehkan. Yang dilarang itu nikah lain bangsa. Yang tadi yang pertama kali disebutkan nikah sama barat. Nah itu nggak boleh. Kalau masih di Indonesia itu masih ada dibolehkan. Nah yang paling nggak boleh aturan di pernikahan adat itu ada istilah adat nikah nggak ada cerai. Ada pernikahan tidak ada perceraian. Jadi nikah sekali seumur hidup. Berarti untuk seluruh masyarakat Indonesia itu tidak dipermasalahkan. Tidak dipermasalahkan. Tapi dengan lain bangsa itu dilarang. Rock in a hard place, it's battery control.
warmth is my transport.